Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Subulus Salam yang dirahmati Allah. Tema yang akan kita ambil pada subuh kali ini adalah hidup rukun dalam perbedaan. Sebab perbedaan ini akan menyebabkan hancurnya suatu bangsa. Betul apa betul? Antara si miskin dengan si kaya akan menjadi jurang pemisah yang sangat besar, manakala si kaya tidak peduli dengan si miskin dan si miskin tidak mau untuk menjadi pengayom, menjadi pembantu bagi orang yang kaya. Sungguhnya yang namanya perbedaan itu sunatullah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Bahwasanya Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sungguhnya Allah telah menciptakan kamu min dzakarin wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda kita Ibu Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Li ta'arrafu, supaya kita saling kenal, saling tolong menolong satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Ma'asyiral muslimin, Baginda Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kita supaya apa? Supaya kita hidup rukun dalam perbedaan. Atau istilah sekarangnya adalah mengajarkan pada kita konsep pendidikan multikultural. Sebab di zaman Nabi, di kota Mekah, masyarakatnya itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Pernah suatu ketika pada saat terjadi banjir bandang di tanah Mekah, tepatnya pada tahun 16 sebelum hijrah atau tahun 606 Masehi, di mana kota Mekah mengalami banjir bandang, dan akibat dari banjir bandang ini bangunan Ka'bah roboh. Maka beberapa suku, karena Ka'bah ini merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat Arab, karena setiap tahunnya di bulan Zulhijjah itu dikunjungi untuk melakukan ibadah haji yang dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, maka semua suku merasa berhak untuk membangun kembali Baitullah, membangun kembali Ka'bah, sehingga disepakati bahwasanya semua suku boleh untuk membangun bahu-membahu untuk membangun Ka'bah. Namun setelah Ka'bah itu selesai, ada satu bagian yang paling penting dari Ka'bah yang belum terpasang. Dan bagian yang penting itu adalah Hajar Aswad. Di mana pada saat peletakan batu Hajar Aswad inilah masyarakat suku-suku kabilah-kabilah di Arab, di Mekah itu merasa paling berhak satu sama lain. Kata suku A, sayalah yang paling berhak. Kata yang B, bukan, saya yang paling berhak. Semuanya hampir tukaran, hampir menimbulkan kericuhan.
Pokoknya gudreg gede arpan saling menumpahkan darah satu sama lain demi kehormatan untuk meletakkan batu Ka'bah, batu Hajar Aswad di dalam Ka'bah. Lalu ada penengah, ada usulan dari penengah yang namanya Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah menjadi penengah. Penengahnya itu, kalau gudreg baik, lamun taribut baik, maka bisa terjadi perang darah antar suku. Maka kita sepakati ada sayembara. Barang siapa esok hari yang masuk ke dalam Baitullah, yang masuk dalam area Ka'bah, maka orang itulah yang pertama yang boleh diberi kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya semua suku berlomba-lomba untuk bikin tenda-tenda di pinggir apa? Pinggir pelataran Baitullah. Tujuannya apa? Tujuannya agar pertama kali dia dapat masuk ke area Baitullah sehingga memperoleh kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Namun qadarullah, Allah memiliki ketentuan bahwasanya yang pertama kali masuk di area Hajar Aswad adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW yang saat itu belum menjadi Nabi dan Rasul. Karena usianya pada saat itu beliau masih 35 tahun. Dan beliau terkenal dengan kejujurannya, maka mendapatkan gelar dari kafir Quraisy, dari orang-orang Quraisy dengan gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya, yang dapat menyelesaikan masalah. Kemudian suku-suku itu terbangun. Begitu terbangun, alangkah terkejutnya ternyata yang pertama kali datang adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sesuai dengan kesepakatan yang diusulkan oleh Abu Umayyah bin Mughirah, maka yang berhak meletakkan Hajar Aswad adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situ masing-masing suku merasa nggak puas. Mengapa anak yatim ini yang harus meletakkan Hajar Aswad? Akhirnya baginda Nabi Muhammad karena mendapatkan jatah, mendapatkan kehormatan, digelarkanlah surban yang dipakainya. Kemudian Hajar Aswad itu ditaruh di tengah-tengah sorban. Ditaruh di tengah-tengah sorban, lalu dipanggil perwakilan berbagai suku yang ada untuk memegang satu sama lain sisi-sisi pinggir-pinggir dari surbannya. Sehingga setiap suku memegang pinggiran surban itu. Kalau ada 10 suku maka memegang pinggiran surban itu. Kemudian diangkat bersama-sama. Meskipun Hajar Aswad itu tidak terlalu berat, satu orang pun bisa untuk meletakkan Hajar Aswad. Kenapa baginda Nabi besar Muhammad SAW melakukan hal seperti itu? Karena sifat fatonahnya, karena sifat kecerdasannya. Kalau seumpama baginda Nabi besar Muhammad SAW meletakkan, maka kemungkinan akan terjadi peperangan itu akan semakin besar. Betul apa betul? Betul. Karena merasa tidak puas, merasa dirinya paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Namun karena kecerdasan baginda Nabi, ayo semua suku bergabung. Kemudian kita angkat Hajar Aswad itu, lalu kita taruh bersama-sama di tempatnya. Maka terjadilah yang namanya perdamaian. Sebab baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak merendahkan suku-suku di negara itu, di Arab Saudi, dan juga tidak meninggikan suku-suku yang ada di kota Mekah. Semua yang memiliki kedudukan yang sama, sehingga terjadilah yang namanya perdamaian. Kalau baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak melakukan hal itu, maka terjadilah yang namanya perpecahan. Maka kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad, kalau ada orang yang sedang berseteru, maka damaikanlah. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita condong ke kanan maupun ke kiri. Aja dioloni, didamaikan. Ya, kang tukaran bagusnya didamaikan. Ya, misalkan disebutkan kebaikan si A kepada si B yang sedang ngelingan tak beli waktu sira ora duwe si B kang bantu. Kelingan beli waktu anake ira sakit si A kang bantu. Wis onggo apa tukaran.
barengan bae. Kang dieling-eling enake, aja kang dieling-eling blenake. Sebab lamun kang dieling-eling blenake, apa yang terjadi? Tukaran bae, laki rabi, suami istri kalau sedang tukaran lagi ribut, aja kang dieling-eling blenake. Engke ora apa? Panas bae atine. Kang dieling-eling enake. Itu ya. Dengan adanya konsep seperti pendidikan multikultural yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ini, maka masyarakat itu menjadi rukun dan masyarakat lebih mempercayai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Satu, karena baginda Nabi besar Muhammad mendamaikan kabilah-kabilah yang sedang berseteru tanpa menurunkan derajatnya ataupun menaikkan derajatnya, semuanya adalah sama. Yang kedua, agar hidup kita damai satu sama lain, kita harus menghormati orang satu sama lain tanpa terkecuali. Sebab baginda Rasulullah SAW juga mencontohkan dalam suatu hadis, pada saat ada iring-iringan pengiring jenazah orang Yahudi, maka baginda Nabi besar Muhammad berdiri. Untuk apa? Menghormati orang Yahudi yang akan dikubur tadi. Lalu para sahabat protes, "Wahai Rasulullah, bukankah itu orang Yahudi? Mengapa engkau berdiri?" Kata sahabat Nabi SAW. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Wahai sahabatku, bukankah orang yang akan dikubur tadi manusia seperti kita semua? Ya, manusia seperti kita semua, maka hormatilah." Maka hormatilah. Di sini baginda Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan pada kita untuk saling menghormati satu sama lain. Sebab Allah telah menghormati manusia, memuliakan manusia, maka kita pun mesti memuliakan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70, "Walaqad karamna bani Adam." Sungguhnya Allah telah memuliakan Bani Adam. Maka kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW boleh nggak mengolok-olok orang tetangga kita? Boleh nggak menceritakan kejelekan tetangga kita? Boleh tidak manakala tetangga kita sedang ditimpa musibah lalu kita bersuka cita? Tidak. Maka ikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, meskipun jenazah itu adalah bukan jenazahnya umat Islam, maka Nabi Muhammad SAW menghormati, bukan menghormati agamanya, tapi menghormati sisi kemanusiaannya. Maka yang kaya jangan sampai membusungkan dada, merendahkan yang miskin. Yang berpangkat tinggi jangan sampai berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Atasan jangan sampai menyakiti bawahannya. Sehingga apa? Sehingga saling bahu-membahu, tolong-menolong. Maka terjadilah yang namanya perdamaian. Hidupnya adem. Ya, enak. Tidak ada yang saling plengas-plengos, membuang muka satu sama lain, menceritakan aib tetangganya sendiri. Kemudian apa? Menciptakan permusuhan. Tidak, tapi ayo kita bangun sisi kemanusiaan kita, saling menghormati. Senajan kang dihormatinya adalah bukan dari golongan kita, bukan agama Islam. Wajib. Jangan sampai kita mengolok-olok orang Cina, orang-orang non-muslim. Enggak, kita ambil sisi kemanusiaannya. Kemudian baginda Nabi besar Muhammad SAW juga mencontohkan hidup di dalam pendidikan multikultural itu, mencontohkan pada saat peristiwa hijrah Nabi besar Muhammad SAW di Madinah. Pada saat itu ada satu kaum, ada satu suku di Madinah yang saling bermusuhan satu sama lain selama ratusan tahun. Dikatakan dalam sejarah ada lebih dari 120 tahun bangsa kabilah besar di Madinah, yaitu suku kabilah Aus dan kabilah Hajraj, ini saling bermusuhan
saling menumpahkan darah. Kalau ada hal-hal yang sepele, dia menumpahkan darah. Namun ada beberapa kabilah yang mendapatkan hidayah Islam mengajak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan untuk mendamaikan antara suku Aus dan Khazraj ini, maka baginda Nabi besar Muhammad SAW mengumpulkan suku Aus dan Khazraj untuk membuat suatu kesepakatan damai yang disebut dengan Piagam Madinah. Di mana Piagam Madinah ini adalah isinya konstitusi. Ngerti Bu, konstitusi Bu? Isinya adalah perundang-undangan. Lamonanaka perjanjian. Di mana isi perjanjiannya, semua penduduk Madinah baik suku Khazraj maupun suku Aus adalah satu bangsa yang sama, memiliki satu nenek moyang yang sama, maka harus saling bantu-membantu. Umat Islam dan non-Muslim, orang Nasrani dan Yahudi masing-masing dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Jadi kalau beribadah itu silakan beribadah dengan keyakinan masing-masing, namun jangan sampai mengganggu keyakinannya. Jadi manakala ada orang Islam kemudian datang ke gereja untuk meledakkan bom, kira-kira sesuai dengan ajaran baginda Nabi tidak? Tidak. Baginda Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan agar kita saling menghormati peribadatan orang-orang non-muslim. Kewajiban kita adalah mendakwahkan. Yang memberi hidayah bukan kita. Siapa yang beri hidayah? Adalah Allah. Mendakwahkannya bagaimana? Mendakwahkannya adalah dengan bilhal dan bilisan, dengan perbuatan dan juga dengan ucapan. Di mana antara ucapan dengan perbuatan harus selaras. Maka fa insyaallah banyak orang-orang yang akan cinta pada kita. Kenapa? Karena sejalan antara perbuatan dengan ucapan. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam membangun dakwah di kota Madinah. Banyak orang-orang yang terkesan, banyak orang-orang yang terkesima karena akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga orang-orang Madinah banyak yang masuk Islam. Di situ nilai-nilai apa? Nilai-nilai pendidikan multikultural yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga satu sama lain saling menghormati, tidak saling mengganggu. Dan Allah pun berfirman dalam surat Al-Kafirun, yaitu lakum dinukum waliyadin, bahwasanya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Silakan kamu beribadah bebas, tidak ada gangguan. Namun pada saat aku beribadah pun kamu jangan mengganggu aku. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di mana? Di masyarakat yang beragam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian konsep pendidikan multikultural juga diajarkan oleh siapa? Oleh para pendiri-pendiri kita. Pada saat dirumuskannya Piagam Madinah, Piagam Jakarta, sejarah ya. Pada tanggal 22 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, para pendiri-pendiri bangsa ini merumuskan Pancasila, yang intinya yang pertama adalah sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang keduanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiganya persatuan Indonesia. Keempatnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelimanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, orang-orang non-muslim ini merasa terganggu, merasa agak enggak enak dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemiliknya. Padahal sudah jelas di sini adalah yang menjalankan syariat Islam adalah pemeluknya. Namun karena ada ketidakpuasan di mana orang-orang non-muslim ini mengancam, merasa enggak enak, sehingga merasa tidak menjadi bagian daripada negara Republik Indonesia, maka kalau pasal 1, kalau sila pertama ini tidak dirubah,
maka kebanyakan orang-orang non-muslim akan lepas dari Indonesia. Maka pada saat terjadi sidang PPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, disepakati karena negara Indonesia adalah negara kesatuan dan yang memberikan kemerdekaan Indonesia itu adalah bukan orang Islam saja, namun ada andil dari orang-orang non-Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu mempunyai andil. Maka dirumuskan bagaimana nih segala kesatu ini agar nilai-nilai ketuhanannya masih ada, namun setiap negara diberi setiap warga negara yang berbeda agama diberi kebebasan yang sama dalam menjalankan agamanya. Maka ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ini diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan Piagam Jakarta dirubah di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa kita. Para pendiri bangsa kita mengajarkan apa? Saling toleransi, saling menghormati, saling mengakomodasi, merangkul. Bagaimana caranya agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang satu, bangsa yang kuat di dalam perbedaan. Maka kita pun patutnya untuk memberi contoh, ya, memberi contoh kepada masyarakat kita, pada keluarga kita. Meskipun karakteristik anak-anak kita itu berbeda, jangan kita ikuti satu anak saja, tapi kita ngiyuri. Sebab kalau ikut sama satu anak saja, maka yang lainnya akan merasa iri, akan merasa tidak diperhatikan satu sama lain. Jadi harus mengayomi. Si A senengnya biru, dipakai pakaian biru. Anak kedua senengnya kuning, dipakai warna kuning. Jadi tidak, kemudian yang jadi ibunya jangan mengikuti selera ibunya, wis kuning BKB, nanti tidak mengakomodasi. Jadi diserahkan, nak lebarannya apa, nggo klambi apa, modelnya apa. Lamun tak anak kang tidak sesuai dengan syariat, kita sih rayaane pengen lektonan bae. Lah, pribe kan mengkonon dikasih pandangan-pandangan yang sesuai. Ya, termasuk kalau ada anak-anak kita yang mulai menyimpang, misalkan ada anak laki-laki yang sudah mengarah ke wanita-wanitaan, harus diajarkan sesuai dengan kodratnya gitu ya. Jangan dibiarkan yang seperti ini. Kalau dibiarkan nantinya mateng. Jadi wanita setengah, pria setengah wanita atau waria. Jangan sampai diarahkan. Baturane karo wong lanang. Dolanane dolanan lanang. Aja sami sing awit cilik wong lanang pengen duwe anak lanang, pengen duwe anak wadon, dipaye bonekaan. Ya, dipaye umah-umahan ya wis mateng. Jadi ada kalanya penyimpangan itu disebabkan oleh keluarganya sendiri. Maka ayo kita bareng-bareng menciptakan kerukunan dalam perbedaan, karena yang namanya perbedaan adalah sunnatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat diambil. Mangga bagi ada yang belum jelas dapat ditanyakan. Di samping tema ini juga nggak apa-apa, karena ada Pak Kiai As'ari yang akan memberikan solusi jawaban kalau manakala kita tidak bisa menjawab. Silakan.